MOG yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya harap semua berada di dalam perlindungan Tuhan, dalam kesehatan yang terbaik, dalam berkat yang terbaik dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, yang serba tidak menentu. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya Jakarta, tetapi seluruh dunia mengalami persoalan yang sama, yaitu virus COVID-19 yang sementara menghantui seluruh umat manusia dimanapun berada. Tetapi justru lewat kondisi inilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak sedikit yang meninggal. Ribuan orang, puluhan ribu bahkan udah meninggal. Bahkan di Indonesia kalau nggak salah sudah 30-an orang meninggal. Yang terjangkit sudah 400 orang lebih. Dalam hitungan hari terus meningkat. Bahkan dampaknya kepada ekonomi di Indonesia yang hari ini serba tidak pasti. Harga sembako semakin mahal, harga obat-obatan semakin melambung tinggi. Bahkan masker yang dulu kita anggap hal yang tidak kita butuhkan dalam hidup kita, hari ini dicari oleh semua orang, bahkan menjadi benda yang sangat langka, bahkan mahal harganya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus penuh bijaksana menghadapi hari-hari ini. Bagaimana kita cara menghadapi situasi, cara kita menghadapi situasi ini. Mazmur 91 ayat 1-4 berkata bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, dan engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Bapak Ibu Saudara-saudara, jalan satu-satunya yang harus kita lakukan adalah berlari dan berlindung kepada Tuhan. Hanya itu cara terbaik. Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada cara lain. Jangan bersandar kepada kekayaanmu, jangan bersandar kepada kepintaran, kepandaianmu, jangan bersandar kepada kekuatanmu, tetapi bersandarlah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan tempat perlindunganmu, sumber kehidupanmu, sumber keselamatanmu. Maka engkau akan mengalami perlindungan dari Tuhan. Dia akan meluputkan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Bapak Ibu Saudara-saudara, caranya kita mengandalkan Tuhan adalah dengan berserah total kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Di bawah kendali Tuhan dan izinkan Tuhan memimpin hidup kita kepada kehendaknya. Apa yang terbaik menurut Tuhan, jadikan itu menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Orang yang menjadikan Tuhan yang satu-satunya penolong dan keselamatan akan terus menanti-nantikan Tuhan. Dia akan terus menantikan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun. Maka Yesaya pasal 40 ayat 31 dan 31 berkata, Yesaya 40 ayat 30 dan 31, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang mengandalkan Tuhan, terus menanti-nantikan Tuhan, akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dia akan terus naik menghadapi setiap persoalan yang ada. Dia akan terus kuat melewati setiap persoalan yang ada. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Karena Tuhan adalah perlindungan. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus berjaga-jaga senantiasa. Matius pasal 25 ayat 13 berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya.
Matius 26 ayat 41 berkata bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya kita harus mawas diri, jangan menganggap enteng semua persoalan sehingga kita menjadi orang yang tidak berjaga-jaga. Kita menganggap segala sesuatu tidak apa-apa. Hari ini kita belajar untuk mawas diri, berjaga-jaga, menjaga kesehatan jasmanimu dan menjaga kesehatan rohanimu. Menjaga kesehatan jasmani dengan apa? Menjaga kebersihan tubuhmu, kebersihan tanganmu, sebelum makan, sesudah makan, rajin mencuci tangan, makan makanan yang bersih dan sehat, minum vitamin, istirahat yang cukup, jangan begadang, dan tidak usah pergi ke tempat-tempat yang ramai kalau itu tidak perlu. Dengan demikian kita bisa melindungi diri kita dari wabah yang sementara menghantui hari-hari ini. Menjaga kesehatan rohani dengan cara apa? Kita ajak keluarga kita doa bersama, bangun sebuah keluarga, merenungkan firman Tuhan bersama, menjaga kesucian hidup kita. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-24, ayatnya yang keempat berkata, ayatnya yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4 berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dialah yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Menjaga kesehatan rohani artinya menjaga kesucian hidup kita. Dengan disiplinkan dirimu, doa, merenungkan firman Tuhan. Ajak keluargamu hari-hari ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian untuk mendapatkan kekuatan yang baru dari firman Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dengan cara inilah kita menjadi orang-orang yang semangat, yang kuat menghadapi persoalan yang ada. Hal yang ketiga adalah jangan takut. Mazmur pasalnya 91 ayatnya yang kelima berkata begini, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran tidak akan menambah sehasta pun dalam jalan hidup kita. Justru kekhawatiran akan membunuh imanmu. Kekhawatiran akan merenggut semangat hidupmu. Kekhawatiran akan menghancurkan kesehatanmu. Kekhawatiran akan membuat imun tubuhmu semakin lemah. Tetapi kalau engkau punya iman di dalam Tuhan, maka kekhawatiran itu akan dikalahkan oleh imanmu. Dan yang terakhir, yang harus kita lakukan adalah kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika ayat yang kelima berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Yesus Kristus Tuhan di dalam kamu. Orang yang senantiasa mengucap syukur adalah orang yang berbahagia di dalam hidupnya. Dan firman Tuhan berkata di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulangmu. Oleh sebab itu, belajar mengucap syukur dalam segala hal, banyak sebuah doa, menyembah Tuhan, terus mengucap syukur, sebab di dalamnya ada kekuatan yang baru. Yohanes 14 ayat 27 berkata bahwa damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Milikilah damai sejahtera daripada Tuhan, ketenangan dengan apa? Belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena dengan demikian kita menjadi orang-orang yang menang terhadap persoalan hidup ini. Badai pun datang dan badai pun akan berlalu. Namun hanya bersama Tuhan kita akan melewati semuanya. Kita akan mengalami kemenangan lepas kepada kemenangan. Percayalah, Dia Immanuel.
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang hidup menyertai kita dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Pastikan hidupmu berada di dalam Tuhan dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.